pagi adik-adik, kita ketemu lagi ibadah online hari ini tanggal 9 Agustus 2020. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita sama-sama siapkan Alkitab, Kidung Jemaat, dan juga Kidung Muda-Mudi ya. Kalau sudah siap semuanya, mari kita sama-sama bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, aku undang adik-adik untuk berdiri, kita sama-sama bernyanyi Mars Persekutuan Teruna. Adik-adik, kita tetap berdiri, kita akan masuk dalam ibadah kita. Sebelumnya kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 17, baitnya yang pertama dan yang keempat, Tuhan Allah hadir. Kidung Jemaat 17, bait yang pertama dan yang keempat, Tuhan Allah hadir. Oke adik-adik, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh sama-sama untuk bertemu dan beribadah ya Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati setiap kami yang akan beribadah. Engkau berkati juga buat karya yang akan membawakan firman. Engkau berkati juga hamba-Mu sebagai liturgis. Dan Kau berkati buat adik-adik kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Tuhan berkati juga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, biar semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Sebelumnya Mazmur yang terambil dari Mazmur 106 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 106 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6 kita baca secara bersama-sama. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Demikian Mazmur yang telah kita baca. Kiranya Mazmur ini dapat menjadi pegangan hidup adik-adik. Kita sudah mendengarkan Mazmur, kita sama-sama merespon Mazmur yang telah kita baca. Kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 24, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Nama Yesus berkumandang. Kidung Muda-Mudi 24, bait yang pertama dan yang ketiga. Nama Yesus berkumandang. Selamat pagi adik-adik. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa minta bimbingan Roh Kudus supaya kita boleh fokus belajar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, datang kami Bapa kehadirat-Mu yang kudus, menyembah dan mengucap syukur atas seluruh kasih Tuhan bagi kami semua di sini ya Bapa. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini boleh kami membuka Alkitab kami dari kitab Efesus yang sebentar akan kami baca. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Sebentar kami akan membaca, mendengar tentang firman Tuhan yang sudah dipersiapkan. Bapak kirim berkati segala sesuatu yang boleh kami dapatkan pada pagi hari ini, boleh menjadi panduan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini akan terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13.
Sekali lagi Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Jika Alkitab sudah terbuka, kitab Efesus yang sudah terbuka, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan membacanya bersama-sama. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Bagaimana kabar pagi hari ini? Luar biasa. Kita belajar dari kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13, yang dimana oleh LAI dalam Alkitab kita masing-masing diberikan judul Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Tapi sebelum masuk dalam pembahasan tentang nas kita yang kita bahas pada pagi hari ini, kakak mau bertanya dulu satu hal. Apa itu orang Kristen? Kenapa adik-adik, kakak, mama, papa dipanggil sebagai orang Kristen? Apakah karena kita semua lahir dari orang tua yang sudah Kristen? KTP ataupun kartu pelajar adik-adik, kalau yang masih kartu pelajar, yang belum punya KTP, bertuliskan Kristen Protestan, maka yang adik-adik disebut Kristen?
Yang kita bahas pada pagi hari ini tentang Efesus 3 ini akan menuju ke situ. Pengertiannya adalah nanti kita memahami kenapa kita dipanggil Kristen. Dalam Efesus, ya, Efesus ini sebuah kota perdagangan, kota pelabuhan yang begitu ramai, yang dimana isinya adalah manusia-manusia majemuk. Ada dari suku, ras, agama, kepercayaan manapun ada hadir di Efesus. Sama seperti halnya dengan yang terjadi di sekitar kita. Dan tantangan umat Kristen di sana adalah bagaimana mereka mempertahankan iman Kristen mereka terhadap godaan, terhadap pelajaran dari agama, dari kepercayaan lain yang mungkin dirasa lebih baik, yang dirasa lebih memikat daripada pelajaran kita sebagai seorang Kristen, di mana kita dituntut untuk mau menderita, di mana kita dituntut untuk selalu berbaik pada orang lain. Tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Karena kita tahu pada zaman dulu orang Kristen itu kalau beribadah pun itu di katakom di bawah tanah. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka beribadah di luar, ketahuan sama pemerintahan pada waktu itu, mereka bisa ditangkap, mereka bisa dianiaya. Ya seperti sudah yang dinubuatkan, ya, orang Kristen akan menjadi seperti itu. Jadi pada waktu itu jemaat mula-mula di Efesus itu dihadapkan dengan tantangan seperti itu. Terlebih lagi Efesus ini orang-orangnya adalah bukan orang-orang Israel Yahudi, yang notabene mereka bukan umat pilihan Tuhan, bukan umat utama Tuhan. Kalau kita melihat dari perjalanan janji Allah kepada Israel, ini terdiri dari orang-orang Yunani ataupun orang-orang Asia kecil, dan notabene bukan orang Israel. Karena pada waktu itu pemahaman Yahudi adalah karya keselamatan Allah itu hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang dulu keluar dari tanah Mesir, keturunannya terus jalan pada gurun sampai di Kanaan, sampai menjadi Israel. Itulah Yahudi. Tapi dalam pembelajaran kita di sini, ya, dari judulnya pun sudah jelas, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Maksudnya apa? Rasul Paulus ingin memberitahukan sebuah kabar baik, kabar keselamatan, bahwasanya orang-orang yang bukan Yahudi pun itu berhak atas karya keselamatan Tuhan. Seperti kita baca di ayat 6, yaitu bukan bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan serta dalam janji yang diberikan Yesus Kristus. Arti ini ingin membantah dari ekstremis Yahudi yang mengatakan bahwa orang di luar Yahudi itu tidak pantas untuk diselamatkan. Tapi dalam Kristus, dalam ajaran Kristen yang utamanya adalah kasih, semua orang berhak atas keselamatan Allah. Kenapa? Karena Yesus telah mati dan bangkit buat kita semua. Jadi rahasia, kalau kita baca dia ngomong rahasia Allah, rahasia keselamatan, rahasia ini, rahasia apa itu? Tuhan Yesuslah yang menjadi rahasia itu semua. Karena pada zaman dahulu keselamatan itu dari Allah, eksklusif untuk orang-orang Yahudi. Tapi ketika zaman perjanjian baru, untuk penggenapan nubuatan selama perjanjian lama, ya Tuhan Yesus inilah yang sudah dirancang, dirahasiakan oleh Allah Bapa, yang nantinya akan menjadi juru selamat bagi manusia, menjadi teladan kita sebagai orang-orang yang dipanggil Kristen. Jadi dari sini kita bisa menjawab pertanyaan, apa sebenarnya itu orang Kristen? Orang Kristen kalau secara arti, kalau adik-adik mau lihat di kamus bahasa Inggris, Kristen itu Christian dalam bahasa Inggris. Christian artinya pengikut Kristus.
atau murid Kristus, bukan murid, pengikut sebenarnya. Orang-orang yang mengikuti Yesus itu orang Kristen. Dan salah satu, kalau kita baca Alkitab, satu syarat mengikuti Kristus adalah mau menderita, sangkal diri, pikul salib. Artinya kita memang sudah dipersiapkan masing-masing. Tuhan sudah mempersiapkan, kamu harus mau menderita ketika kamu mau dipanggil menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Allah, orang Kristen. Jadi orang Kristen itu bukan hanya sebatas status di KTP kalau yang sudah punya, atau status di kartu keluarga. Tapi orang Kristen itu lebih karena Tuhan sudah menganugerahkan kita karya keselamatan, sehingga bentuk respon kita adalah bersyukur dan melakukan segala sesuatu apa yang sudah Tuhan kehendaki buat kita. Jadi menjadi seorang Kristen itu karena respon, ya, bukan karena keinginan kita, bukan karena keinginan mau apa kita, tapi karena Tuhan sudah menganugerahkan kita masing-masing karya keselamatan. Itulah yang menjadikan kita seorang Kristen. Sehingga karena karya keselamatan sudah dianugerahkan, maka selayaknya kita harus hidup sebagai layaknya orang Kristen, layaknya seperti yang Allah mau. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi imago Dei. Apa itu imago Dei? Serupa dan segambar dengan Allah. Bagaimana sih Allah itu? Ya, lihat bagaimana itu Tuhan Yesus. Serupa dan segambar Allah itu nampak nyata dalam kisah pelayanan yang sudah dilakukan Tuhan Yesus selama di dunia. Jadi tauladan kita kembali ke Tuhan Yesus. Apa tauladannya, Kak? Kasih. Itulah yang membedakan kita dengan lain. Itu yang membedakan kita, apakah kita kudus atau tidak, karena kasih. Kasihlah yang menjadi pedoman utama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia itu adalah untuk menyatakan kasih kepada setiap umat manusia, setiap. Nah, penyataan kasih inilah yang dibawa Tuhan Yesus. Ini adalah rahasia ilahi yang disembunyikan Tuhan dari orang Israel selama berabad-abad, yang dibahas pada pembacaan kita, yang diucapkan oleh Paulus pada pembacaan kita. Jadi apa yang kita harus lakukan? Adik-adik lakukan, APT lakukan, dan seluruh orang Kristen lakukan, supaya kita menjadi Kristen seutuhnya, menjadi orang-orang Kristen seutuhnya. Awal mulanya kita bisa melakukan adalah menjaga diri kita. Menjaga diri bagaimana, Kak? Ucapan, perilaku kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita pikirkan. Segala sesuatunya itu harus seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kalau dalam keseharian adik-adik, misalnya dengan dunia pertemanan atau di sekolah, misalnya tentang ucapan, ya hindarilah kata-kata yang buruk untuk diucapkan. Kebun-kebun binatang, oh Kak, nggak apa-apa itu, Kak. Itu kan kita bagian dari teman, ya. Cuman kita nggak tahu juga kan temannya merasa tersinggung atau tidak. Tapi yang pasti itu bukan mencerminkan perilaku anak-anak Tuhan. Ucapan hal yang baik. Berteman pakai bahasa gaul boleh, tapi bukan bahasa yang menjurus ke ofensif. Gue lo nggak masalah, tapi kalau sudah pakai bahasa kebun binatang itu beda lagi. Perilaku, tunjukkan bahwa kalian anak-anak Kristen, tunjukkan baik kepada setiap orang. Nah, tema kita itu sekarang itu mengangkat tentang bagaimana kalau kalian memilih-milih teman, mencari teman. Ada teman yang ras ini, ras itu. Ada teman yang status sosialnya ini, status sosial itu. Kalau sesuai dengan pembacaan kita, karena tadi dibilang bahwa karya keselamatan berlaku buat setiap orang. Yang kita sebagai refleksi kita menjadi anak Tuhan, sebagai anak Tuhan, ya kita juga tidak pandang bulu ketika begitu. Kita berteman dengan siapa? Adik-adik berteman dengan siapa? Selama itu membawa kebaikan, itu yang penting. Selama itu membawa kebaikan. Adik boleh berteman dengan pengamen, boleh. Kalau ternyata dirasa pengamen itu teman pengamen kita itu ternyata membawa kebaikan buat kita, mengajarkan segala sesuatu yang tidak pernah
tentang kehidupan, bagaimana susah hidup di jalan, sharing, saling berbagi. Jadi kan teman. Kalau kita mau misalnya, kalau gitu kita boleh dong bisa berteman dengan teman-teman kita yang begal misalnya. Ya jangan. Kenapa? Karena itu berteman dalam kebaikan itu. Berteman dengan siapa saja tapi dalam kebaikan. Jadi adik-adik harus mampu juga memilih teman, menfilter teman, tapi tidak boleh memilih-milih. Saya mau hanya berteman dengan si A, kenapa? Karena si A bapaknya pejabat. Saya mau berteman sama si B, kenapa? Karena si B pintar. Enggak, bukan itu. Ya, jangan pilih-pilih. Bisa saja kita berteman dengan orang-orang atau teman-teman kita lain yang kurang beruntung. Bisa saja kita juga berteman dengan teman-teman kita yang mungkin kurang pintar. Kenapa? Karena disitulah letak pelayanan kita. Karena disitulah letak bagaimana kita diutus ke dalam keseharian kita di sekolah. Setiap orang sudah dikaruniakan berbagai macam karunia. Itu yang kita pakai dalam kehidupan kita. Kalau adik punya nilai lebih dalam pelajaran, kita bantu teman-teman kita yang mungkin kurang. Jadi kita bergaul universal, tidak hanya dengan yang pintar, tapi juga dengan yang kurang. Ataupun ada teman-teman kita yang kurang beruntung dalam sisi ekonomi, kita bantu juga. Kalau kalian melihat di pinggir jalan ada pengemis, kasihan, sudah nenek-nenek, ya sisihkan sedikit lah, belikan makanan di warteg, kasih. Mungkin karena kalau nggak boleh kasih uang ya kita kasih makanan, ya macam-macam. Dan itu bentuk kita, kalau kita mau disebut orang Kristen seperti itu, anak-anak Tuhan itu seperti itu. Kita juga harus sering-sering bersyukur atas apa yang sudah kita terima pada saat ini. Mungkin di antara adik-adik ada yang beruntung, ada yang merasa dirinya juga kurang beruntung, kenapa saya di keluarga seperti ini. Syukuri apa yang sudah kalian terima, karena Tuhan itu suka dengan orang-orang yang bersyukur. Tuhan itu selalu kasih segala satunya cukup untuk setiap harinya. Itu juga salah satu bentuk kita, ya, mensyukuri karya keselamatan Tuhan yang sudah dianugerahkan buat kita. Sekali lagi, orang Kristen itu keselamatan itu sudah diberikan duluan, ya, karena Tuhan sudah memberikan keselamatan duluan. Makanya kita meresponnya dengan bersyukur. Kita meresponnya dengan menjadi orang-orang baik, menjadi anak-anak Tuhan di luar sana. Ya, jadi bukan karena kita mencari keselamatan, tapi karena keselamatan sudah pada diri kita masing-masing. Rasul Paulus ingin menekankan hal itu buat jemaat di Efesus, supaya mereka kuat, supaya mereka tetap teguh. Kalau kita baca pasal 2, tetap satu tubuh, menjadi satu keutuhan tubuh Kristus. Adik-adik di rumah harus mampu menyatakan bahwa kita semua, adik-adik layan, kakak PT, kita semua mau jadi agen-agen keselamatan Tuhan di dunia, menjadi saluran berkat buat orang lain. Efesus yang kita baca sekarang menitik beratkan surat Rasul Paulus kepada Efesus yang kita baca sekarang itu berbicara tentang hal itu. Jadi adik-adik hidup dengan penuh rasa syukur dalam keseharian, yang diwujud nyatakan dengan menjadi saluran berkat buat orang lain, yang diwujud nyatakan menjadi terang bagi orang lain, tidak hanya bagi lingkungan teman seiman kita, tidak hanya lingkungan gereja kita, tapi kita diutus, ya, sebagaimana dalam Matius 8 kita diutus itu ke dunia. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa Artinya tidak bukan hanya orang Kristen aja, tapi orang-orang lain juga itu, supaya mengetahui dan menyadari bagaimana sih karya keselamatan Tuhan itu luar biasa dalam hidup. Jadi sekali lagi, adik-adik ingat bahwa adik ada di dunia ini untuk menjadi alat Kristus
menyebarkan kabar baik, kabar keselamatan bagi orang lain. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kare. Kiranya firman yang kalian dengar bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian ya. Untuk itu kita akan merespon firman. Kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 364, baitnya yang pertama dan yang kelima. Kidung Jemaat 364, bait yang pertama dan yang kelima, berserah kepada Yesus. Adik-adik layan, sebentar kita akan doa syafaat. Kakak undang adik-adik untuk melipat tangannya. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam anak Tuhan kami Yesus Kristus yang rela mati kayu salib demi menebus dosa kami, Tuhan, manusia-manusia yang berdosa, terutama di tempat ini adik-adik layan PT beserta dengan kakak layan sejenak akan mendoakan syafaat bagi keadaan sekitar kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mau mendoakan keseharian adik-adik layan PT kami beserta dengan keluarga di sana. Bapak berkati mereka dalam satu keluarga, boleh ada sukacita Tuhan yang berlimpah luar biasa atas keluarga mereka, sehingga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka, boleh menjadi terang bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bapak berkati di dalamnya papa mama, kakak adik, opa oma, dan seluruh anggota keluarga yang ada di dalam. Boleh kenal dan takut akan Tuhan, serta boleh menjadi berkat bagi satu sama lain di dalam, khususnya bagi adik kami. Biarkan mereka mengenal Tuhan melalui kehidupan mereka dengan anggota keluarga. Bagi papa mama, kiranya bagi orang tua, kiranya Tuhan mau memberikan kesehatan, kesabaran untuk mengajarkan adik-adik kami tentang hidup dalam Tuhan,
Sehingga apa yang boleh kami baca pada pagi hari ini menjadi anak-anak Tuhan itu seutuhnya boleh dirasakan oleh mereka. Untuk seluruh anggota keluarga yang mungkin terpisah satu sama lain, Bapa berkati mereka semua. Berikan kesehatan bagi mereka, terutama dalam masa pandemi COVID ini. Kiranya ada sukacita meskipun mereka terpisah jarak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi adik-adik kami yang mungkin sedang giat belajar, baik di rumah melalui pembelajaran jarak jauh ataupun mereka dalam tatap muka dengan teman-teman mereka, teman sekolah mereka ataupun dengan guru mereka. Apapun itu caranya mereka menuntut ilmu Tuhan, kami mau serahkan dunia pendidikan, dunia akademis adik kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarkan mereka boleh ilmu yang boleh nanti dipakai dalam kehidupan mereka di masa datang. Boleh mereka menerima hasil-hasil yang luar biasa, hasil ulangan, hasil ujian, dan boleh bersyukur karena mereka terberkati di dalam Tuhan. Biarkan mereka menjadi kudus dalam pergaulan mereka, di mana mereka mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Allah itu hidup dalam diri mereka. Mereka boleh menjadi serupa dan segambar dengan Allah, sebagaimana yang Tuhan mau dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarkan adik-adik kami menjadi anak-anak yang mampu menyebarkan kabar baik bagi orang lain, terutama di dunia sekolah mereka. Berdoa juga Tuhan bagi kami di gereja, khususnya GPBUD, jemaat-jemaatnya. Bapak berikan kesehatan, Bapak pendeta, majelis presbiter yang bertugas. Bapak berkati mereka semua dalam pelayanan, dalam kesaksian, sehingga mampu menciptakan satu gereja yang utuh, di mana anggota-anggotanya, baik pengurus maupun jemaatnya, itu hanya boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap agenda kehidupan mereka. Boleh memahami dan mengerti bahwa Tuhanlah dasar gereja, bahwa Tuhanlah yang menentukan arah kehidupan. Kami berdoa bagi keadaan gereja kami yang mungkin sampai saat ini masih ada keterbatasan oleh karena pembatasan pandemi. Tuhan memberkati segala sesuatunya boleh berkenan untuk Tuhan, baik yang datang hadir dalam gereja maupun mereka yang melakukan ibadah secara online. Kami berdoa bagi segala sesuatu, setiap orang, setiap individu yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, sehingga mereka mau dan dapat terus melayani jemaat-jemaat yang lebih tinggi. Kami berdoa bagi seluruh posper-posper, baik yang sudah boleh melakukan ibadah sendiri maupun yang tidak. Berkati Tuhan, supaya jemaat-jemaatnya boleh bertumbuh bersama-sama, meskipun kami terbatas jarak satu sama lain. Berdoa kami bagi pemerintahan yang berlangsung saat ini, mau presiden, seluruh jajaran, kami berdoa, terutama dalam upaya mereka untuk mengusahakan keberlangsungan negara ini dalam situasi darurat pandemi ini. Kami sadar dan tahu luar biasa yang dilakukan oleh bapak-bapak pejabat ini dalam menentukan nasib seluruh satu Indonesia. Kami mau berdoa untuk mereka, sekiranya Bapak boleh turun tangan di atas mereka, sehingga setiap kebijakan, aturan yang boleh mereka keluarkan bagi rakyat Indonesia itu semata-mata hanya untuk kesejahteraan, hanya untuk keberlangsungan hidup rakyat. Dan Bapak boleh berkenan atas segala sesuatu yang terjadi di dalam negara kami, negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu banyak keluh kesah kami, begitu banyak yang ingin kami sampaikan
dalam doa syafaat ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan berkenan untuk memberikan kami kekuatan dalam menghadapinya, terutama dalam kami mengatasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang kami bawakan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Adik-adik, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 sampai yang 13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 53, Besar dan Ajaib. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa, mendoakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh sama-sama memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi sesama dan juga gereja-Mu ya Tuhan. Engkau berkati untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Engkau tambahkan berkat untuk mereka juga. Engkau berkati buat setiap apapun yang mereka lakukan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam Warta Persekutuan Teruna. Adik-adik, kita masuk ke dalam Warta PT. Untuk yang pertama, untuk adik-adik selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang seimbang, olahraga yang teratur, dengan menjaga sikap distancing, jauhi kerumunan, dan menggunakan masker di luar rumah dan jika sedang keadaan yang tidak sehat. Lalu untuk selalu cuci tangan dengan sabun saat sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah dari kamar mandi, dan saat sudah beraktivitas. Lalu yang kedua, untuk selalu patuhi orang tua dengan membantu orang tua di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Lalu yang ketiga, untuk mendoakan keadaan bangsa dan negara ini yang sedang
dilandai musibah virus corona agar cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Mohon menjadi poin dari syafaat adik-adik. Lalu yang terakhir, untuk persembahan bisa diberikan kepada orang tua, adik-adik semua, supaya nanti diberikan ke korsek kalian masing-masing. Demikian Warta PT kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu menutup dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita, bait yang pertama dan yang keempat. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur Bapa bahwa pada pagi hari ini kami adik-adik layan beserta dengan kakak layannya boleh belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus, dari surat Efesus. Terima kasih Tuhan atas pesan-pesan yang boleh kami terima, atas ayat-ayat yang boleh kami baca dan boleh kami pahami dan mengerti bahwa peranan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, bukanlah untuk berdiam diri, tapi untuk bergerak, pergi, mengabarkan karya keselamatan bagi orang lain, terutama bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Biarkan kami dimampukan untuk mengampu amanat Tuhan sebagaimana yang telah Tuhan perintahkan kepada kami. Biarkan kami menjadi anak-anak Tuhan seutuhnya yang mengerti dan memahami bahwa peranan kami di dunia adalah sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan kabar keselamatan, bahwa setiap orang di dunia ini menjadi ahli waris keselamatan daripada Tuhan, daripada anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan itu semua, seluruh pelajaran Alkitab kami pada pagi hari, diskusi yang kami lakukan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan tertanam dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh dan berbuah, tidak hanya untuk kami, tapi untuk orang-orang di sekitar kami juga, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sadar betul bahwa kami adalah manusia-manusia berdosa yang tidak lepas dari kesalahan, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak, baik dalam ucapan kami, tindakan kami, ataupun pemikiran kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun.
Ampunilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang terus berserah, yang terus menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan kekasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.